Nah JBL, kalau tadi kita lagi ngebahas tentang gimana sih kerja keras supaya hasilnya maksimal, tapi di segmen ini juga kita mau ngebahas tentang apa sih itu puasa gitu kan. Nah puasa apa nih? Puasa gelar ternyata saudara-saudara. Kita agak terkaget-kaget dengan berita Sinyo. Harusnya kita juga berharapnya next kalau nggak ada gelar tuh kita kaget gitu. Karena sekarang kayaknya agak terbiasa nggak sih? Iya nggak sih? Ya Ci, maksudnya kalau dulu kan wah nggak ada gelar kaget gitu. Kalau sekarang wah nggak ada gelar, ya oke gitu. Gimana tuh Ci? Iya, itu kenyataan ya. Yang harus diterima. Maksudnya bahwa kita belum ada gelar ya. Maksudnya beberapa turnamen tanpa gelar lah. Ya. Itu tidak biasanya untuk Indonesia. Tapi memang kenyataannya kayak gini, Dep. Dan saya ngelihat ketika Ricky komentar soal permainan tim ya. Oh ya. Ini juga buat anak-anak sekarang posisinya tuh satu mungkin mau restu Olimpik. Kemudian kalau lu biasa kalah, lu mau naikin, mau menang, itu memang beneran lebih effortnya tuh luar biasa ya. Gimana? Maksudnya gini loh, orang dalam tekanan, terus lu pokoknya harus membuktikan. Sekarang ini pembuktian yang ditunggu. Iya, Kapan lu pembuktian. bisa juara nih, gitu kan ya. Nah mungkin itu juga menjadi satu PR yang makin gak gampang. Ini sih kalau bicara semua pemain di seluruh dunia juga stres mau menghadapi Olimpiade. Axelsen bisa kalah itu juga Oh iya. menurutku sama Wang Sui lagi Iya. sangat di luar dugaan. Tapi itu bisa terjadi gitu. Artinya possibility Indonesia untuk juara juga harusnya ada gitu kan ya, karena semua orang juga mengalami pressure yang Sama. Nah Ciko mengembirakan memang gitu kan ya. Jadi tapi tetap Indonesia belum ada gelar, itu menjadi pertanyaan selalu pastinya ya bagi masyarakat Indonesia gitu. Nah kalau kita nanggepin tadi tentang apa yang disampaikan sama Ariki gitu, di mana hasilnya kayaknya tidak maksimal. Terutama kan juga ada Leo Daniel sama Bakri yang benar-benar disorot gitu Ci waktu itu, karena menurut Ariki persiapan mereka tuh harusnya udah sangat baik. Tapi kan secara penampilan sebaliknya gitu Ci. Nah apa sih yang terjadi di saat kayaknya persiapan lu udah bagus banget ya, tapi kok pas tanding nggak ada yang bisa keluar gitu. Nah ini kan yang kita belum tahu adalah apa yang dipikirkan atletnya, ya kan ya. Yang jelas, berarti, Ci, ya? yang jelas sih kalau persiapan kita tahu mereka latihannya tuh full gitulah, bagus gitu. Tapi pada kenyataannya bukan masalahnya mungkin menang kalahnya aja sih Dep, tapi kayak gak keluar mainnya. Ini kan malah maksudku malah itu yang lebih harus menjadi apa ya, underline ya, kenapa bisa. Ya, Kalau mainnya rame kalah kayak apa sih, kayak poin-poinnya tuh kritis mepet ya, maksudnya mereka all out itu bukan mungkin. Dan lihat lawannya juga gitu kan. Ariki nggak akan komentar kayak gitu kan, tapi ini yang dimasalahin kan kayaknya mainnya nggak keluar gitu loh. Nah itu kan pantang ya buat pemain top untuk sampai seperti itu. Itu sih dia. Nah kalau kita lihat kan memang dia pasti ada pressure nih, di mana dia sebenarnya belum masuk kan Ci untuk race to Olimpik, dia masih di luar kan, dia harus masuk di top 8 supaya bisa dampingin Fajar sama Rian. Nah maksudnya kalau tips dari Ciuni sendiri, gimana sih cara ngerubah pressure jadi apa ya, pemicu untuk bisa lebih semangat lagi, justru dari yang tekanan ini jadi apa ya, mood boosternya dia gitu loh Ci. Iya, ini dalam masa yang mereka nggak gampang, karena dalam performa sebelumnya juga masih belum, mereka belum bisa dapat PD-nya untuk main bagus. kurang konsisten ya gitu ya, kadang ada kadang enggak gitu ya. Dan makin ini terus ditekan gini kan juga makin nggak gampang. Tapi itu kan kembali ke mindset atletnya, selalu ada pilihan ya, harusnya memang lebih positif ya, tapi kan itu kembali lagi kita nggak bisa memaksakan ya. Bener kan Dep? Maksudnya kalau secara teori kita bisa bicara sama mereka gitu, tapi secara praktek mereka yang jalanin dan pilihan tetap di pemainnya ya, menguasai keadaan, menguasai pressure. Secara teori gampang diomongin, tapi dilakukan dalam sistem rally point itu complicated, nggak gampang. Menurutku kayak gitu sih. Ya. Nah kalau kita minggu-minggu kemarin kan sempat ngobrol juga tuh Le, bahwa lu bilang kayaknya PBSI udah memberikan yang terbaik lah yang mereka bisa. Ada dibentuk tim juga, terus juga pokoknya udah diberikan yang terbaik lah. Atlet tinggal tanding, tinggal main gitu kan. Tapi hasilnya memang belum maksimal, dimana kita lihat ada 2 tur Eropa tapi belum ada gelar, belum ada yang puncak ke final. Baru sampai semi kan, belum ada yang ke final. Nah, berarti apa nih yang perlu disorot dan perlu dirubah menurut lu dari
apa ya yang terjadi di saat ini gitu. Kalau secara fasilitas mah udah baik kan ya. Jadi Ya. di pelatnas semua ada gitu. Yang disorot secara pelatih pun ya pelatih pengalaman. Berarti kan tinggal mindsetnya pemain. Gimana sih lu bisa, ya kalau pressure mah pasti ada lah. Ya. Semua pemain ya, jangan kan yang ini ya yang Wengkeng pun juga pressure sekarang, kemarin kalah sama itu. Tapi gimana caranya nggak langsung drop gitu loh, jauh gitu deh. Maka secara itu kan Indonesia Master bisa juara. Terus tahun lalu pun Bakri banyak sampai di partai final juga, walaupun secara gelar belum, tapi maksudnya lebih konsisten ketimbang ini. Ya mungkin ini baru awal baru awal tahun, 3 bulan pertama ini kan belum sampai partai penting. Ya tinggal dari mindsetnya, karena tinggal dia sendiri, nggak ada pelajarannya Dep. Tinggal lu mau nggak ngelawan gitu. Apa udah kalah apa ya udahlah gini aja, yang penting berangkat aja apa gimana ya kan. Itu yang sebenarnya jangan sampai kayak gitu. Ya karena kalau pressure, semua pressure nggak gitu. Nah tapi kan lu juga ngerasain waktu lu main dulu, lu ada pressure juga kan pasti, lu harus masuk Olimpik. Oke, Owi Butet udah pasti masuk. Lu kan juga ngejar. Terus gimana itu lu waktu lu tuh lu gimana? Ya apa ya, justru tekanan pasti ada. Apa ya, ekspektasi orang kan tinggi tuh terhadap kita, semua nyorot ke kita, apalagi kita lagi disorot nih, masuk atau enggak nih. Sedangkan kita dikasih pertandingan yang lu mau kemana aja gue berangkatin pada saat itu gitu, yang bisa 1 tahun itu bisa di atas belasan pertandingan kita berangkat. Ya apa ya, yang kita rubah itu mindsetnya bahwa setiap pertandingan itu ya kita udah harus dapat hasil terbaik, kita harus punya target di setiap turnamen gitu. Karena kan selain kita mau ngejar ranking, ya itu tadi kan, kalau kayak Indonesia kita lagi kejar-kejaran sama negara mana nih. Kita juga harus pinter nih nyiasatin, kita turnamen ke sini dia lihat drawing, wah minimal dia kayaknya bisa di babak sini, gue harus di semi nih. Jadi ada bikin pacuan sendiri gitu loh. Gagal pasti ada, nggak mungkin setiap pertandingan yang diberangkatin bisa hasilnya bagus gitu. Down pasti, malu pasti ada gitu. Cuman ya udah, selesai dari situ, down, malu, kalah, ya udah, begitu berangkat pertandingan lagi ya harus dapat hasil maksimal. Udah mikirnya udah gitu doang, udah nggak mikirnya gimana lagi, karena kayaknya kalau untuk mikirin yang lain-lain tuh udah kayaknya waktu dan pikirannya udah habis gitu. Tenaganya tuh kayaknya udah terkuras banget. Tapi memang kalau Olimpik itu kan pertandingannya sudah bukan teknik lagi ya. Iya. Maksudnya udah memang pertandingan mental kalau aku lihat ya. Makanya yang juara juga ya bisa jadi atau seringnya malah bukan unggulan pertama. Iya. Ya kan, Iya, ya, iya. mostly. Jadi saya ngelihatnya ini suatu hal yang ya race-nya justru di situ. Bukan race fisik teknik apa yang sudah bisa, yang secara logika sudah kita bisa tutup gitu loh, ya kan. Peralatan udah kita datengin, fisioterapi, apa semua itu udah dipenuhin. Jadi kayaknya kalau ngomong itu enggak. Tapi bahwa ngomong setiap tim atau atlet itu turun di satu turnamen, mereka bisa kuat untuk menjalaninya seperti apa. Kekuatan mentalnya mereka sendiri yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan, dan itu sama-sama stresnya sebenarnya pada saat ketemu gitu ya. Tapi kalau mereka masih kalah, berarti di situ ujiannya belum lewat. Dan ketika pemain merasa nothing tulus bisa bagus, tapi ketika pemain itu pengen banget menang, kepengen kan ya. Nah itu malah tantangannya jauh lebih berat sih. Ya kan? Justru keinginannya ini bisa berbahaya juga untuk dirinya. Gitu kan, saking pengennya bisa jadi lebih hati-hati, lebihnya tuh malah bisa lebih ke arah negatif. Nah, jadi berada di dalam posisi bener secara mental, it's difficult to describe, tapi itu susah memang. Iya gak sih? Ya setuju sih, maksudnya kalau kita sebenarnya jujur aja, kalau kita nggak bisa ngelewatin masa ini dengan, maksudnya kayaknya mental kita nggak siap, nanti pas Olimpik itu wah itu jauh pressure-nya jauh lebih besar. Gimana ya, maksudnya kan saya udah pernah ikut SEA Games yang 2 tahun sekali, Asian Games 4 tahun sekali, Olimpik 4 tahun sekali, tapi 4 tahun sekalinya itu tuh beda banget. Begitu masuk baru tes court aja gitu, itu deg-degannya tuh beda, auranya beda. Nah pertama kali kita dapat drawing terus main untuk penyisihan grup, waktu itu ketemu Jerman kalau nggak salah, menang terus lawan itu gitu, tapi ada deg-degannya tuh yang lebih dibandingin. Iya, tangan tuh
ada dingin gitu, ada deg-degan yang 1-2 poin awal tuh kayaknya mainnya belum biasa, nggak normal. Itu pressure-nya emang bener-bener gede banget gitu. Terus aku ngeliat gini juga Dep, yang bahaya dari Olimpiade tuh ada orang yang finishnya malah pas udah masuk race. Pas udah masuk race dia finish, dia ngerasa udah, malah iya. mainnya tuh nggak Yang bisa. penting jadi partisipasi gitu. Heeh. Karena emang kan berat Penting dapat race-nya, HP ya. apa ya, setahun kayak gitu kan ya, setahunan ya, Iya, setahunan setahun kan lebih. gitu. Itu udah gila-gilaan, udah all out, sampai situ dia stop. Ada tuh yang aku lihat, ih kok lu mainnya nggak keluar sama sekali ya, Iya, iya, gitu. iya. Oh lu berarti race-nya end di situ. Berarti gitu. dia kayaknya targetnya sampai Udah, situ. Dapat Ah, HP. Udah gue udah masuk. Oh, dapat HP sama goodie bag. Goodie bag. Goodie bag-nya HP. Goodie bag-nya HP, benar juga ada logonya tuh. Iya kan, Iya. bener kan? Mungkin sangat capek lah, mau masuk aja udah capek setengah mati ya. Nah, berarti kalau menyorotin itu, Ci, kan ini tinggal berapa bulan lagi doang nih. Bener-bener April. ya ujian akhirnya Sebulan ibaratnya. lagi udah injury time ini. Iya kan, udah bener-bener ujian akhirnya nanti gimana tuh di Olimpik. Apa hal paling krusial nih yang harus banget dibenahin? Ya kalau aku jadi playersnya ya udah mikirnya per pertandingan aja. Dah, nggak seperti yang lu bilang, mau mikir apa lagi? Mau lu jauhin gak bisa kemana-mana, jugaan, ya kan? Jangka panjang gue harus begini, nanti dulu deh. Satu pertandingan dulu gue bisanya kayak apa, mesti kayak gitu kan menurutku, dan bisa yang terbaik aja, nggak usah mikirin ntar musuh gue masuk segini, gue harus masuk segitu, ruwet juga dan kadang bisa jadi pressure yang malah lebih berat ya Le. Mendingan udah pokoknya satu pertandingan gue hadapin ini kayak gimana nih. Nah ini pemain-pemain kita kan nanti ada yang ke Orleans ya, nah itu udah nggak usah fokus sama Selena Pick misalnya, Linov itu sama Robinnya mau sampai mana terserah deh. Ini Yang bareng penting nih gua pertandingannya. harus yang Yang terbaik penting gitu dianya ya. Paul. Udah gaspol. Kalau lihat drawingnya sih ada possibility loh. Kalau aku lihat drawingnya Orleans maksudnya dibandingin nanti Pick sama Robin ya kalau lihatnya. Lebih ada kans, tapi tergantung bisa atau enggak gitu kan. Yes. Jadi tergantung sama atletnya sendiri. Persis. Nah, kalau kita ngomong wah prediksi ini, justru ya tadi kita ngomong yang di luar prediksi kemarin penampilan yang luar biasa justru Chico ya. Yes. Chico ngalahin Kodai, terus dia juga Antonsen. Antonsen. Terus akhirnya memang harus terhenti sama Shinyuki. Tapi maksudnya overall tuh kayaknya penampilan dia tuh bagus, mengejutkan lah gitu. Yang kita pikir wah kayaknya berat nih, justru dia nih yang lolos sampai babak semifinal dan satu-satunya juga gitu ya lah ya. Nah kalau lu lihat dari penampilan dia dari awal sampai kemarin ketemu Shinyuki, menurut tanggapan lu nih gimana? Maksudnya apa sih yang benar-benar kayaknya wah udah ada perkembangan signifikan gitu? Secara gerakan gak gerubah-gerubuk. Itu kelihatan banget, kita nonton di Indonesia Master kan, sama kemarin main di French 750, secara gerakan tuh lebih tenang, di lapangan lebih tenang. Karena dia sebenarnya dia modalnya udah ada, tenaganya ada, fisiknya ada. Lawan Kodai yang capek. Orang Kodai yang sampai nunduk-nunduk. Si paling lawan dia. stamina-nya capek kemarin. Lawan ya? dia. Kan sebenarnya kan stamina. berarti kan dia sebenarnya udah punya modalnya. Secara serangan ada. Tapi nggak keburu-buru pengen itu loh, dia pengen langsung matiin. Kemarin lawan Kodai, kalau langsung matiin, dianya banyak kebuang tuh. Karena dia unggul di set ketiga tuh 17-12 apa ya? Apa 20 berapa gitu. Terus jadi kekejar sama Kodai. Karena terakhir dia pengennya matiin. Padahal kalau diikutin terus pas dapet kesempatan, dia kan juga punya tenaga, bisa nge-kill gitu. Lawan Antonsen secara skor jauh. Iya jauh. Lawan dia. Ya berarti kan sebenarnya dia punya modal, tinggal lu bisa kontrol diri lu sendiri aja. Karena waktu kita nonton di Indonesia Master itu mainnya terlalu pengen buru-buru, pengen stylish gitu. Pengen bagus. Padahal lu yang penting lu ngikutin dulu, lu ada kesempatan lu nyerang, lu poin. Yang penting kan lebih banyak nepokin kalau menang ya daripada stylish ya. Iya. Iya kan? Iya kan? Bener dong. Bener lah. Iya, padahal Chico tuh sebenarnya punya modal itu. Nah, kalau kita ngomongin penampilan dia yang luar biasa, tapi kan berbanding kebalik sama penampilan Jojo ya Ci kemarin, dimana sebenarnya dia juara bertahan ya berarti ya. Juara bertahan tapi justru nih Ci tersingkir di babak awal. Apalagi udah mau road to Olimpik nih, bentar lagi nih dia udah main Olimpik. Apa sih yang jadi kendala dari Jojo nih kemarin? Iya, ini kalau ngomongin Chico, saya sih ngelihatnya ya, Chico nih ya. Iya. Benar, modal sih dia paling punya lah. Postur kuat apa tuh dia punya semua. Cuman saya lihat dia biasanya satu turnamen kalau dia udah enak nih main ketemu lawan keras ya, 2 kali aja dia bisa lewatin.
kesana-sananya makin gila. Ah, PD-nya tuh makin gila. iya udah dapet nih Udah PD-nya. komplit PD, apalagi yang bisa ngalahin dia Ya. gitu kan. Tapi kalau lagi nggak enak dia nanti ketimpa sama lawannya 4 poin ketinggalan, rubah main nggak bisa. Nah itu biasanya dia cenderungnya malah jadi susah gitu. Tapi kalau dia udah ketemu PD-nya, dia bisa nih, waduh dia ketinggalan, dia bisa kayak gitu tuh, strateginya dia rubah, dia bisa masuk, udah deh, jadi gitu. Sama si Yuki kan sebenarnya game pertama tuh rame tuh ya Iya, kan. iya. Nah Jelas. cuma kelewat aja tuh di Iya. akhir gamenya. Nah momentum itu yang dia harus pertahankan dari dulu. Kita udah lihat dia udah bagus sebenarnya, coba kadang nggak ketemu momen Iya, yang iya. begitunya tuh dia jadi nggak pede. Nah itu yang jadi dia kerasa kerusuk, mungkin dia pengen cepet, dia jadi kelihatan tuh gerakannya di lapangannya Iya. kayak gitu loh. Nah ya itu yang memang harus diatur sama Chico ya. Kalau Jojo ini memang rame sih. Kalau secara itu pertemuan tuh di babak pertama kan ya, itu rame. Jadi menang kalah juga ya maunya menang ya. Tapi secara permainan tuh kan Jojo bukan tipe yang bisa punya senjata. Jadi dia memang harus mantep sama permainannya, sama rallynya, sama serangannya. Dan kemarin tuh saya lihat tuh di poin-poin yang seharusnya dia itu bisa, dia kurang di situ. Nah kalau dibilang itu jelek, susah juga ngomongnya, karena drawing itu kadang tuh babak pertama udah ketemunya juga batu. Jadi maksudnya siapa yang lebih siap aja kayak gitu loh dia. Makanya ini kan yang bahaya Jojo tidak boleh keluar dari 8 Ya, sebenarnya. untuk Sidit ya Ci ya. Untuk Sidit, makanya kayaknya nih kalau ke depan saya lihat dia harus berangkat ke Thailand kalau dia mau mengamankan posisi masuk 8. Thailand apa? Thailand kan ada kan di ke depan ini, Thailand Open, Thailand Open. Thailand Master. Iya. Master apa Open sih? Thailand Master. Open. Iya, Open 500. 500, Dia harus main di 500. 500. Mestinya harusnya kalau ini jauh dia nggak usah main Thailand, tapi mungkin karena dia harus mengamankan seeding kan. Ya, iya. Jadi Dia mau kan nggak harus mau. mengamankan seeding. Iya, benar. Posisi dia nih. Race-nya beda sama Rinov. Iya. Iya kan? Beda sekali ya Ci ya. Iya, beda. Kalau yang itu untuk Sidit, yang ini buat masuk dulu gitu Makanya kan. Rinov Orleans ini kayaknya harusnya ke Thailand menurutku. Jadi kalau masuk 8 kan relatif lebih aman. Ya nggak menjamin, tapi paling nggak ketemu Lebih ginting better lah ya Ci Ntar ya. bisa ketemu ginting iya, lagi. bener, Undiannya udah 4 undiannya tahun kan. sekali, jauh-jauh gitu undiannya ketemu sendiri gitu kan. Jadi ya penting juga itu biar nggak kelempar sana sini juga. Betul. Karena bukan Sidit, drawing itu menentukan. Menentukan. Ya, Betul. menentukan. Sangat menentukan. Karena kemana-mana kan Jojo tuh poolnya harusnya ketemu Axelsen di Perancis kemarin kan. Dia pertama ketemu, pokoknya babak keduanya ketemu Oh iya, Axelsen. babak Harus keduanya. Iya. Kedua ketemu Selson. Ya itu tadi, jadi kalau nggak ada nggak ada Soalnya Sidit Wong Zue. tuh Iya, Wong kesana sini, Zue. kesana sini, Dia sana kalau mau sini, Wong Zue. lempar-lempar kalau terus. Wong Zue terus ngalahin Axelsen. Iya, Iya. babak kedua harusnya ketemu Axelsen gitu. Jadi kan batu-batu lagi gitu ya. Banyak batu di situ dia ya. Iya, keras drawingnya. Keras banget. Nah, kalau kita lihat lagi dari turnamen yang udah lewat, bakal ada All England nih di minggu ini. Wadaw. Udah All England lagi ya, cepet banget ya, udah All England lagi. Nah, kalau kita lihat apa sih yang harus dilakukan supaya bisa dapat, bukan ngomongnya bisa final lagi, bisa dapat gelar. Karena kan biasa Indonesia tuh ada aja gitu loh, ada hokinya gitu kan ya. Apa nih yang bisa dulu apa yang bisa biar bisa dapat gelar gitu. Ya kalau dapat gelar ya apanya ya udah drawing berat kayak gitu ya luck juga penting deh. Tapi ya kalau gue lihat sih kalau All England mudah-mudahan kita kan punya tradisi ya, DNA-nya tuh ada. Iya, ada gitu. hokinya Ya, gitu kayaknya tuh. Semoga anak-anak juga perform secara motivasi juga lebih gitu, karena ini turnamen yang paling besar di besar dunia, Iya, paling tua termasuk- kan? termasuk Iya, tua turnamen dan paling tua di dunia. Terbesar, salah satu Super 1000 kan. Iya, Super 1000 ini paling Peling. paling Bergengsi juga paling ya. gengsi. Maksudnya secara motivasi jauh lebih besar karena juga race Olimpik juga. Tapi yang kan yang di itu secara mental lah yang harus dipersiapin, karena dengan hasil yang kemarin di French maksudnya kurang baik, terutama di ganda putra nggak masuk sampai semi. Fajarian cuma sampai quarter kan, kalah sama yang Poswan itu Lee Jae-hee. Ya emang itu yang harus dipersiapin. Gue rasa secara tenaga udah biasa lah kita main 2 turnamen, 3 turnamen. Iya. Tapi mental yang harus dengan pressure yang ada gitu.
Kalau kita ngelihat All England Ci, di mana drawing kita nggak bisa milih nih udah. Karena semua yang terbaik kan ikut tuh di situ. Oh, oh. Jadi pasti ketemunya ya itu lagi, itu lagi. Nah, kalau lihat dari Kans, Ci, Kans. Siapa nih dari sektor mana nih yang kayaknya bisa melaju sampai final dulu deh, Ci, final. Ya kalau mau ngarep ya pasti ganda putra kita ngarep. Tetap masih ganda putra, Ci. Tunggal putra kita ngarep. Tunggal putri berat sih ya, lumayan berat tuh saingannya sih. Tapi ya bukannya nggak ada kemungkinan, tapi mungkin harapan terbesar tunggal putra, ganda putri gimana? Oh, oke lah. Kalau ya. ganda putri kemarin sebenarnya lawan Kim Kong Udah. mainnya bagus. Menang kan? Apriva dia Iya. Tapi bisa kepleset lawan Li Wenmei itu bisa Iya. kalah. Bisa kalah Iya. sama itu gitu. Terus Vincent Jaevan tuh bisa gitu tuh gimana? Iya, Nggak udah mau ngerti kalah. lagi aku. Saya pikir tuh dia udah kalah. Kalah Masih ada kan? harusnya Dep. Iya, menang 24-22. 24-22. Itu mental, bro. Selain mental tuh apa yang bisa Mau mensupport dia punya sampai begitu tuh gimana sih iya. ya? Nah, selain Ampun. mental apa yang bisa support dia kayaknya wah on fire terus nih dia nih. Padahal menyakitkan kalah di final Olimpik itu menyakitkan. Iya, tapi dia bisa comeback lagi, Bangkit lagi gitu Le. Peralatannya. Oh, dia disupport sama peralatannya. Oke. Peralatannya belinya di Riva Esport. Jadi jangan lupa bisa dicek di Riva Esport. Lengkap semua peralatan badminton. Jadi itu salah satu aspek dia bisa menang juga tuh Iya, kemarin ya. betul. Wah, penting banget nih kalian harus pantengin Riva Esport. Oke, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di segmen selanjutnya.